Selamat pagi semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk atau izin? Tidak ada. Masuk semua berarti alhamdulillah. Berarti ibu enak ngabsennya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang relasi dan fungsi. Tapi sebelum mempelajari materi relasi dan fungsi, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materi relasi dan fungsi. Sebelum memahami relasi, kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Jadi bisa kita lihat di sini ada bagian yang menghubungkan keluarga dari Bapak Maduri dan Ibu Mahrawi. Jadi yang hijau ini menandakan anak dari Bapak Maduri dan Ibu Mahrawi, sedangkan yang merah ini menandakan sebagai menantunya. Nah, untuk pengertian himpunan sendiri yaitu kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Jadi kalau semisal ibu tanya nih, himpunan anak dari Bapak Maduri dan Ibu Mahrawi, ya silakan. Jadi kalau ibu tanya himpunan anak dari Bapak Maduri dan Ibu Mahrawi, berarti anggotanya siapa saja? Sulastri. Ya betul. Kalau ibu tanya himpunan cucu dari Bani Bapak Maduri dan Ibu Mahrawi, iya betul. Selanjutnya untuk menyajikan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama menggunakan cara deskripsi atau himpunan dinyatakan dengan cara kata. Contoh, himpunan A kumpulan hewan ternak. Yang kedua menggunakan cara enumerasi atau himpunan dinyatakan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, himpunan E anggotanya A, I, U, E, O. Terus yang ketiga dengan cara notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan cara menggunakan notasi pembuat himpunan. Selanjutnya ibu punya soal ini. Ada yang bisa mengerjakan? Yang mau maju? Nanti yang mau maju ibu kasih hadiah. Boleh. Tepuk tangan buat Mbak Kipti. Jadi jawaban Mbak Kipti ini sudah betul. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian himpunan tadi, jadi kita bisa lanjut ke pengertian relasi. Ibu punya gambar seperti ini. Apabila diketahui Adi suka sepak bola dan basket, Beta suka bulu tangkis dan voli, Cita suka renang, dan Dika suka tenis dan sepak bola, maka untuk relasinya yaitu seperti ini. Jadi relasinya adalah olahraga yang disukai. Karena pengertian relasi itu sendiri adalah aturan yang menghubungkan masing-masing anggota himpunan A ke himpunan B. Jadi ini kan himpunan A dan ini himpunan B. Jadi yang menghubungkan adalah olahraga yang disukai. Penyajian relasi ada 3 cara menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kalau diagram panah itu seperti ini, dipanahkan. Adi suka sepak bola dan basket, berarti ditarik panah. Ditarik anak panah ke sini.
Terus kalau beta suka bulu tangkis dan voli, begini. Begitupun seterusnya. Kalau menggunakan diagram kartesius, berarti seperti ini. Yang di X itu berarti yang himpunan A. Ini Ibu singkat saja ya, sepak bolanya jadi SB untuk basket. Nah, untuk diagram kartesiusnya, Adi kan suka sepak bola, jadi nanti di seperti ini, terus seperti ini. Kalau beta suka apa? Jadi seperti ini. Gimana? Masih. Selanjutnya untuk himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu ditulis satu persatu seperti ini. Ditulis satu-satu seperti ini. Ini kan begitu pun seterusnya, soalnya nggak muat di sini. Paham? Selanjutnya domain, kodomain, dan rank. Apa sih domain itu? Ya, domain adalah daerah asal atau himpunan seluruh elemen atau nilai input yang valid untuk dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Anggota domain bisa disimbolkan dengan variabel X. Kalau kodomain, daerah kawan atau seluruh himpunan, kemungkinan nilai output atau hasil yang bisa muncul dari suatu fungsi. Kodomain merupakan area target tempat nilai hasil akan berada. Untuk ranknya yaitu daerah hasil atau himpunan semua nilai yang benar-benar dihasilkan atau dipasangkan dari elemen domain ke dalam kodomain. Rank selalu merupakan himpunan bagian atau subset dari kodomain. Kalau ada himpunan ini tadi, domainnya yang mana? Himpunan ya, domainnya yang himpunan A, kodomainnya yang himpunan B. Kalau ranknya ya, ranknya itu hasil dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya kita masuk ke bab fungsi. Suatu relasi dapat dikatakan fungsi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, semua anggota domain mempunyai pasangan. Yang kedua, pasangan anggota domain hanya boleh satu. Nah, Ibu punya gambar seperti ini. Ini fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa kok fungsi? Iya, karena mempunyai satu pasangan, domainnya mempunyai satu pasangan di kodomain. Kalau ini, apakah gambar ini termasuk fungsi? Iya, ini gambar ini itu fungsi semua karena anggota domainnya mempunyai satu pasangan. Kalau yang gambar ini, kalau yang ini bukan fungsi semua karena domainnya mempunyai dua pasangan atau lebih, dan yang satunya domainnya tidak punya pasangan. Nah, kalau jika Ibu punya himpunan A dan B sebagai berikut, berapa banyaknya kemungkinan fungsinya dapat dibuat. Jadi untuk mengetahui berapa banyaknya kemungkinan fungsi yang dibuat, itu menggunakan rumus NB pangkat NA. NB nya berapa jumlahnya? N itu jumlah 2, NA nya 3, berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi untuk mengetahui banyaknya kemungkinan dengan cara ini, dan banyaknya yaitu 8.
Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya penyajian fungsi. Penyajian fungsi bisa dinotasikan dengan dua cara. Yang pertama notasi fungsi, yang kedua rumus fungsi. Tapi biasanya yang sering dipakai anak-anak itu menggunakan rumus fungsi. Selanjutnya ibu punya soal seperti ini. Ada yang mau maju? Silakan Bu Afinka. Tunggu dulu Mbak Afinka. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Afinka. Jadi jawabannya Mbak Afinka ini betul. Ranknya yaitu 8, 11, dan 14. Untuk nilai fungsinya sendiri yaitu 5. Selanjutnya ibu akan membagikan tugas kelompok untuk kalian. Tapi sebelum ibu bagian tugas kelompok, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Berdiri yuk. Nanti ice breakingnya namanya tepuk berpola. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4 tuh begini. Tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Jadi ibu akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok anggotanya 4 orang. Ini satu deret. Ini Mbak Lupna sampai Mbak Wafik dan Yulia. Terus ini Mbak Wangcin, Mbak Fahma, Kipti sama Mas Bayu. Selanjutnya sama Mbak Erlinda. Silakan dikerjakan. Ada dong gerak. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan atau ibu ambil saja ya. Mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk tugasnya kelompok ini ibu akan koreksi dulu di rumah. Tapi sebelum ibu tutup, ibu punya sesuatu buat kalian. Sama. Terima kasih. Itu yang belakang. Lancar Bu rezekinya. Saya dua. Saya dua.
Gimana? Ada yang belum dapat? Baik, kalau sudah Ibu tutup dulu. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Dan untuk tugas rumahnya nanti dikerjakan LKS halaman 38. Jadi cukup sekian, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.